as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang penyangga agama. Kalau tidak salat 5 waktu, maka dia sudah menghancurkan agamanya. Jadi agamanya hanya identitas saja, tulisan. Tapi Allah, hakikatnya Allah tidak menganggap dia sebagai orang yang beragama. Yang bilang Nabi. Ada hadis yang lebih keras. Lebih keras dari itu ada. Man taraka salatan wahidatan, siapa yang meninggalkan 1 kali salat wajib, mu'tamidan, fir riwayat muta'ammida, dengan sengaja, faqad kafar jihara, maka sungguh dia sudah jelas-jelas keluar dari agama Islam. Kalau Imam Ahmad memaknai keluar murtad. Imam Ahmad ya murtad. Kalau Imam Syafi'i enggak murtad, cuma dosa besar. Kecuali dia sengajanya di sini dipahami oleh Imam Syafi'i. Jadi masalah ini terjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan kalau dia sengaja meninggalkan sholat 5 waktu dan dia menyatakan dan berkeyakinan karena sholat 5 waktu tidak wajib, maka dia keluar dari Islam. Tapi kalau dia tinggalkan karena malas, dia masih di dalam Islam, tapi sudah melakukan dosa. Ngeri, saya baca itu satu hadis. Makanya ingat-ingat tuh, sholat yang waktu kita sudah balik, berapa sholat yang kita tinggalkan, semampu kita ingat, kita qadha deh. Makanya ulama-ulama saking takutnya dengan masalah sholat, itu mereka buat tuh sholat qadha itu. Di antaranya di bulan suci Ramadan, di Jumat terakhir. Itu kan tradisi ulama, tapi ada sanad riwayat kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Khaufun, takut. Karena kewajiban ini bagaikan hutang. Gitu. Wa aqimi sholata, ini masalah yang pertama, dirikanlah sholat. Torfain nahar. Nah, ini masalah yang kedua, kata Imam Qurtubi. Allah sebutkan dirikanlah sholat di 2 penghujung siang. Di 2 penghujung siang. Al-Imam Al-Mujahid mengatakan makna di 2 penghujung siang yaitu sholat subuh, sholatul subhi, wa sholatul zuhri, wa sholatul asri, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Tafsiran dari firman tersebut, 2 penghujung siang maknanya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Yang ketiga, masalah yang ketiga, wa zulufan minal laili, dan zulufan minal laili. Zulufan ini seorang pakar bahasa Arab dunia bernama Ibnul A'rabi menyatakan maknanya as-sa'at. Zulufa artinya apa? Waktu. Kalau kita ambil makna terjemahannya, di waktu dari malam, menurut Ibnu Al-A'rabi. Wa qal qaumun minal mufassirin, sebagian ulama dari kalangan ahli tafsir mereka terjemahkan zulufa itu adalah awwalu sa'atin minal laili ba'da maghibi syamsi. Arti dari zulufa, awal waktu dari malam setelah tenggelamnya matahari. Ditafsirkan berarti yang dimaksud sholat juga, tapi sholat yang matahari tenggelam. Sholat apa? Al-Maghrib. Dari namanya saja itu artinya apa? Waktu tenggelamnya matahari. Jadi nama sholat Al-Maghrib itu sholat pada waktu tenggelamnya matahari, dinamakan Al-Maghrib. Kemudian sholat Isya. Jadi tafsiran daripada wa zulufan minal laili adalah
salatul maghribi wa salatul isya. Maka genap kewajiban sehari semalam salat 5 waktu. Yang pertama tadi tarafain nahar adalah salat subuh, salat zuhur, salat asar. Wa zulufan minal lail adalah salat maghrib dan salat isya. Sudah 3 masalah. Aqimi sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Masalah yang keempat di ayat ini, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapus dosa-dosa. Ternyata diteliti di dalam tafsir, kesepakatan sahabat Nabi, para sahabat Nabi sepakat, para tabi'in generasi setelah sahabat juga sepakat, yang dimaksudkan innal hasanati di ayat ini adalah salat 5 waktu. Kalau kita belajar ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu sastra bahasa Arab, salah satunya namanya ilmu bayan. Ilmu bayan. Di situ ada pembahasan, dibahas 3 masalah. Masalah at-tashbih, masalah majazi dan kinayah. Nah, al-hasanati ini idiom, kiasan. Tapi yang dimaksud oleh Allah di sini adalah salat 5 waktu. Artinya salat 5 waktu itu menghapus dosa-dosa. Yang bahayanya dosa sudah banyak tidak pernah dihapus. Maknanya apa? Tidak pernah sholat. Padahal dosanya banyak.